Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang berada di ruas jalan Kilong Keramat yang katanya sudah diperbaiki, tapi lihatlah wujudnya masih seperti yang dulu. Masih berupa jalan tanah dan ada bekas aspal yang sudah berlubang-lubang. Katanya jalan ini jalan provinsi. Ya betul, jalan provinsi dikerjakan oleh provinsi, tapi sudah lama. Setelah Kabupaten Pulau Taliabu resmi menjadi kabupaten di 2017, jalan ini ditetapkan sebagai jalan kabupaten melalui keputusan Bupati tahun 2017. Ya, kalau tidak salah nomor 22 atau nomor berapa itu. Nomor, ada DP nomor. Nanti kalau ada yang mau tanya DP nomor, nanti komen di kolom komentar, nanti saya kasih tahu DP nomor surat. Dan nanti saya kirim DP nomor surat. Dia punya surat penyerahan atau pernyataan Bupati pengalihan aset jalan provinsi ke jalan kabupaten. Dan jalan ini aneh sekali ketika dikatakan jalan provinsi. Sejak kabupaten ke Pulau Sudah tiba-tiba jadi jalan provinsi, itu apa sebabnya? Itu kenapa bisa sebuah daerah otonomi baru jalannya kok jadi jalan provinsi? Yang serahkan ke provinsi siapa? Ini banyak pengguna jalan yang kurang paham dengan aturan lalu lintas ini. Masa jalur kanan mau diambil, jalur kiri mau diambil orang yang di sebelah kanan? Ya, beginilah karena jalan rusak ini akhirnya masyarakat juga kadang sembarangan. Begitulah, ini situasi keadaan. Itu bukan kesalahan masyarakat, keadaan. Kalau jalan ini sudah aspal bagus, ada garis tengah di jalan, ya mereka tidak akan menyeberang di garis. Jadi tidak ada garis tengahnya, bagaimana ada garis kalau jalannya baluntur, lubang-lubang. Nah, alhamdulillah sekarang ada perbaikan atau pembangunan drainase di sebelah kanan jalan. Ini harusnya dari dulu dilakukan ini. Bukan nanti sudah 2 periode seorang bupati jadi bupati baru mau dibangun. Harusnya periode pertama itu sudah harus ke Jalan Taliabu ini. Jangan lagi alasan anggaran kurang. Anggaran sama, Kabupaten Banggai di Kabupaten Taliabu itu lebih besar Taliabu. 2016 APBD Banggai Laut cuma 524 miliar. Kabupaten Pulau Taliabu APBD-nya 569 miliar. Lebih besar Kabupaten Pulau Taliabu. Tapi karena mungkin di Bangkai Laut itu penggunaan APBD itu benar-benar nyata dan terbukti, sehingga berkembang, bertambah dia punya APBD. Tapi di Kabupaten Pulau Taliabu ya APBD-nya tidak meningkat barangkali. Ya lihat ini lumpur ini di ruas jalan Bobong Pak na doang. Imay, papalay kayo, papalay jal. Oh, papasuli. Oh, oke terakuha. Oke mantap. Ini jalan di ruas jalan Kilong Keramat atau Bobong Keramat yang lebih parah dari Lampung. Ini jalan ini lebih parah dari Lampung. Yang kira Lampung lebih parah, Taliabu lebih parah lagi. Bapece, apalagi Taliabu ini hujannya ini Masya Allah. DP hujan hari-hari. Negeri yang suka hujan. Ya, sehingga jalannya sangat-sangat berlumpur, berkolam, berbecek. Ya, tapi moga-moga ini segera dengan adanya sistem drainase di sebelah kanan jalan di arah gunung, itu kemungkinan bisa membuat air tidak banyaknya menyeberang ke jalan. Ini awal mula kehancuran jalan ini kan akibat tiada drainase sebelah kanan. Nah, sekarang dengan adanya drainase ini, ya tinggal dibenahi kolam-kolam di tengah jalan ini. Kalau kolamnya tidak dibenahi, ya tetap air tergenang. Ya, jadi beginilah kondisi jalanan di Kabupaten Pulau Taliabu. Cuma berjarak
2 km dari Istana Mewah Bupati Pulau Taliabu. Lihat ini lumpur nih, lumpur ini lumpur. Ya, kalau Bapak Ibu sekalian di dalam video ini melihat ada tumpukan material, itu material untuk bikin got ini, got drainase, bukan untuk bangun jalan. Tidak ada perbaikan jalan. Hanya kemarin dia taruh sedikit tanah timbunan, sedikit saja, tapi lihat DP lumpur ini. Lihat, inilah Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, lebih parah dari Lampung. Lihat. Sudah 10 tahun pemekaran, 10 tahun pemekaran Kabupaten Pulau Taliabu. Lihat. Ya, lebih parah dari Lampung. Ya. Kira cuma Lampung yang DP jalan rusak. Taliabu lebih parah. Keliling Taliabu ini ada yang bilang 400 km, ada yang bilang 700 km. Yang di aspal barangkali baru 10%. Ya memang kita orang belum pernah ukur, tapi sebagian besar belum di aspal. Kalau tidak percaya, mari datang ukur. Ambil meter baru ukur. Nah, lihat di depan kita ini ada truk dan jalannya berdebu minta ampun. Nah, tapi setelah itu ada kolam di tengah jalan. Kita lewati dulu truk ini. Lihat di tengah jalan ini banyak kolam yang tidak bisa digunakan piara ikan, tidak bisa digunakan untuk mandi, tidak bisa juga digunakan untuk berenang. Ya. Hanya mengganggu orang di jalan saja kolam ini. Kolam seperti itu untuk kering itu kecuali panasnya 2 minggu baru kering. Apalagi saat ini Taliabu setiap 4 hari hujan, kadang cuma 2 hari hujan. Tidak bisa kering kalau jalannya berkolam-kolam. Nah, ini jalan aspal. Ini jalan aspal yang dibangun oleh Provinsi Maluku Utara. Terusnya dibangun oleh Kabupaten Pulau Taliabu. Ada tapi sedikit sekali. Katanya ada dari desa Tikong sampai di desa DG. Tidak sampai barangkali atau mungkin lewat sedikit. Itu tidak jauh itu. Jangan kira jauh. Itu palingan 10 km itu. Dekat itu. Atau taruhlah 20 km. Dekat sekali. Karena keliling Taliabu ini 400 lebih kilometer. Mungkin mendekati 500 km barangkali. Dan sudah 17 tahun. 2 kakak beradik bergantian menjadi bupati. Dari sejak masih Taliabu bagian dari Kabupaten Kepulauan Sula sampai hari ini Taliabu menjadi sebuah daerah otonomi baru. Kabupaten Pulau Taliabu jalannya masih begini. Sudah aspal tapi lubang-lubang lagi. Tidak ada upaya pembenahan itu. Sudah bertahun-tahun lubang-lubang di jalan itu. Bukan baru kemarin. Nah, lihat ini aspal sudah mulai pecah-pecah karena sudah lama. Sudah pendek lagi DP aspal cuma barangkali 7 kilo. Baru dia sobal lubang lagi, dia ada yang bisa benahi. Sudah 17 tahun jadi kabupaten. Boleh kata sudah 20 tahun Kabupaten Kepulauan Sula dan Taliabu. Kabupaten Kepulauan Sula mekar di 2003, Taliabu mekar di 2013, hari ini tahun 2023. Sekarang berarti sudah 20 tahun lamanya 2 kabupaten ini. Dan 17 tahun 2 kakak beradik menjadi bupati definitif. Tapi yang mereka bangun sangat sedikit sekali dibanding kabupaten tetangga kita di sebelah barat sana yang berbatasan dengan Kabupaten Pulau Taliabu yang mereka bersama, namanya Kabupaten Bagai Laut. Dalam 5 tahun dari 2016 ke 2020 mereka aspal jalan sejauh 350 km. Kalau di Taliabu itu cuma 50 km saja dibangun. Itu dari Bobong sampai di Tikong. Jauh itu 50 km. Bobong Gele itu cuma 22 km. Bobong Lede cuma 40 km. Tambah 10 km itu sana, masuk Tikong sana, jauh. Nah, jadi, andai kata, dibangun 50 km saja aspal selama 1 periode ini, maka dari Bobong, Lede, sampai Todoli itu sudah tidak akan injak peci lagi.
Tapi bayangkan sudah 17 tahun. Masa cuma bobong gele 22 kilo masih ada becek di jalan itu. Tidak bisa itu dipercaya orang-orang seperti itu. Kita harus mencari pemimpin yang baru di luar dari jaringan kelompok itu. Tidak bisa dipercaya. Masa 17 tahun tidak bisa membangun jalan hanya bobong gele yang cuma 22 km itu. Waktu yang panjang 17 tahun itu masa tidak bisa. Jangan kau kira sebentar 17 tahun itu. Lama 17 tahun itu. Masa yang di aspal loncat dari Tikong ke Gela, ke DG. Baru dari ibu kotanya ke sana bagaimana? Harus bertahap dari ibu kota terus sampai di ujung. Yang belum sempat di aspal disirtu dulu pakai tanah kapur, grader dia, walas dia, sebab tidak terasa kerusakannya. Ini dibiarkan berlumpur bertahun-tahun. Nah, ini alhamdulillah, ini jalan provinsi yang kita lewati sekarang ini jalan provinsi. Ya. Nah, nanti di depan kita akan lihat lagi jalan yang babak belur, cuma tanah sepanjang jalan. Jadi kita nanti sambung di depan. Ya, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.